Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menonton atau menyaksikan video pembelajaran materi turunan fungsi trigonometri. Itu cara menentukan penyelesaiannya. Di video Bapak sebelumnya ada turunan fungsi trigonometri part 1 dan ada fungsi trigonometri part 2. Nah, untuk hari ini kalian belajar materi lanjutannya, yaitu aplikasi atau penggunaan turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini kita ada dua, yaitu yang pertama menentukan titik stasioner dan yang kedua menentukan interval fungsinya itu bisa naik dan interval fungsinya itu bisa turun. Oke, langsung saja saksikan contoh soal yang ada di berikut ini. Diketahui fungsi trigonometri fx sama dengan sin 2x untuk batasnya 0 sampai 360 derajat. Tentukan yang pertama titik stasionernya berada di mana, terus yang keduanya adalah interval fungsi naiknya berada di mana dan fungsi turunnya berada di mana. Oke. Langkah pertama kita tulis dulu fungsinya sama dengan sin 2x. Nah, maka kita turunkan f aksen x nya sama dengan sin 2x, turunannya adalah 2 cos 2x. Nah, stasioner, ini untuk stasioner f aksen x sama dengan 0. Ini untuk konsepnya. Maka kita tulis 2 cos 2x sama dengan 0, cos 2x sama dengan 0 dibagi 2 hasilnya 0. Nah, maka kita peroleh cos 2x sama dengan, ini nilainya cos berapa supaya 0, cos 90, ya kan? Nah, cos 90 derajat. Nah, kalian ingat pada materi kelas 11 dulu di pelajaran matematika peminatan untuk penyelesaian persamaan trigonometri. Karena di sini ada cos, ini di sininya juga cos, maka diperoleh untuk persamaannya pertamanya adalah 2x sama dengan, kita ambil yang positif dulu, 290 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, ini kan atau yang kedua 2x sama dengan negatif 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, ini maka kita peroleh ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, jadi tentukan nilai x nya dulu, yang ini dulu ya, yang pertama ini dulu ya. Nah, dan yang ini yang pertama dulu, x sama dengan 90 dibagi 2 hasilnya 45 derajat ditambah k dikali 360 dibagi 2 hasilnya 180 derajat. Nah, maka kita ambil k nya sama dengan, nilai k ini sama dengan 0 dulu, sama dengan, ini bisa bernilai, jadi x sama dengan 45 derajat ditambah k dikali k nya 0 tadi kan, dikali 180, 0, jadi 45 kali 0 hasilnya 45 derajat. Nah, terus kita ambil lagi k nya 1, maka nilai x nya adalah 45 derajat ditambah 1 kali 180 hasilnya 225 derajat. Nah, kalau kita ambil k nya 2, artinya hasil x nya adalah melebihi dari 360, maka tidak diambil. Nah, jadi yang seterusnya ini sama, x sama dengan negatif 90 bagi 2 negatif 45 derajat ditambah k dikali 360 dibagi 2 hasilnya 180 derajat. Nah, maka kita ambil k nya sama dengan, kalau kita ambil k nya 0 maka nilainya negatif kan di batas ini tidak ada yang negatif. Nah, maka kita ambil langsung 1, maka nilai x nya sama dengan negatif 45 derajat ditambah 180 hasilnya
135 derajat. Nah, kita ambil K nya 2, nilai X nya sama dengan nih, negatif 45 derajat ditambah 2 kali 3 180 hasilnya 360 dikurang 45 derajat hasilnya 315 derajat. Nah, oke, jadi ketemu nilai titik stasionernya. Stasionernya adalah nilai X nya berada di 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Nah, oke. Bisa dipahami untuk penyelesaian menentukan titik stasionernya. Interval fungsi naik dan turun. Nah, di sini cara penyelesaiannya tadi sudah menemukan nilai titik stasionernya adalah 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Kalau menentukan interval fungsi naik dan turun, itu lihat lagi turunan fungsinya tadi berapa, 2 cos 2x. Nah, kan kita sudah dapat tadi 45, 135, 225, dan 315 derajat. Caranya adalah menggunakan garis bilangannya. Nah, jadi 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, 315 derajat, dan batas akhirnya 360 derajat. Nah, di sini dibuatkan garis dulu ya kan, dari 0 tarik garis sampai 360. Oke, cara menentukannya menggunakan ini tadi, turunan fungsinya. Nah, maka kita lakukan uji titiknya atau uji sudutnya. Kalian ngambil misalkan X nya adalah sama dengan nih, di antara ini dulu 0 sampai 45 derajat, ambil saja 30 derajat titiknya. Nah, maka F aksen 30 derajat sama dengan dipakai ini 2 cos 2 kali 30 berapa, 2 kali 30 hasilnya 60 derajat. Nah, jadi nilai 2 cos 60 berapa, 2 cos 60 sama dengan 2 kali setengah. Nah, maka menghasilkan nilai, kan nilainya positif semua, jadi menghasilkan nilai positif. Oke. Nah, berarti dari 0 sampai 45 derajat itu memiliki fungsi intervalnya naik. Lalu yang di sini fungsi intervalnya positif atau negatif? Berbalik saja. Jadi ini negatif negatif, positif positif positif, negatif negatif negatif, positif positif positif. Nah, kalau melakukan uji coba lagi ya, ini ambil saja lagi dari 45 derajat sampai 135 derajat. Oke, mungkin diambil lagi, misalkan X nya ambil 90 derajat, 2 kali cos 180 derajat itu sama dengan 2 dikali cos 180 derajat, hasilnya negatif 1. Nah, maka menghasilkan nilai negatif. Nah, terus dituliskan. Nah, benar kan ini nilainya negatif. Nah, kalau mau uji titik berikutnya apakah nilainya positif, kalian boleh melakukan uji titik lagi. Nah, kalian ambil di sini boleh 150 derajat, boleh ya kan. Nah, terakhir untuk menentukan interval fungsi naik, interval fungsi naik ini adalah
f aksen x nya harus lebih dari 0. Nah, artinya ini adalah yang bernilai positif. Nah, maka tadi yang bernilai positif adalah fungsinya naik. Nah, maka dari 0 ini fungsinya naik ke atas. Lalu negatif fungsinya turun. Lalu naik lagi. Dan turun lagi. Naik lagi ke atas. Oke. Jadi yang fungsi naiknya adalah berapa aja untuk intervalnya. Yang naiknya adalah dari 0 sampai 45 derajat. Jadi boleh ditulis 0 derajat kurang dari X kurang dari 45 derajat. Nah, itu satu. Yang kedua adalah fungsi naik adalah dari 135 derajat sampai 225 derajat. Nah, ini. Jadi 135 derajat kurang dari X kurang dari 225 derajat. Nah, terus yang terakhir adalah dari 315 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, ini untuk yang interval fungsinya naik. Kalau yang turun, fungsi turun. Nah, ini f aksen x nya kurang dari 0. Ini artinya yang bernilai negatif. Jadi bernilai negatif adalah tadi dari sini tuh turun 45 derajat sampai 135. Nah, jadi itu saja 45 derajat kurang dari X kurang dari 135 derajat. Nah, dan lagi dari 225 derajat kurang dari X kurang dari 315 derajat. Nah, ini fungsi turunnya untuk interval fungsi turun. Oke, bisa dipahami.